Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan dan perkuliahan kita yang ke-9 setelah kita menjalani UTS minggu kemarin, insya Allah kali ini kita akan belajar terkait dengan profil madhab Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i dan juga biografi singkat daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Sekedar prolog bahwasanya Imam Syafi'i ini adalah termasuk salah seorang imam madhab yang terkenal di seluruh dunia dan banyak diminati madhabnya oleh kaum muslimin. Secara singkat biografi beliau, nama beliau sebenarnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu nama asli beliau adalah Abu Abdullah gelar dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza tahun 150 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 767 Masehi. Di Gaza ada juga riwayat mengatakan beliau lahir di Askalan, tapi Gaza dengan Askalan ini sama-sama di Palestina, hanya berjarak sekitar 20 kilometer atau di zaman dulu itu jaraknya sekitar 13 kilo saja. Atau 20 kilo di zaman dulu. Sekarang setelah pelebaran kota Gaza dan kota Askalan, jarak antara Gaza dan Askalan itu hanya berkisar 13 kilometer. Nasab daripada Imam Syafi'i ini, beliau dinisbahkan kepada kakak beliau yang bernama Syafi'i. Sehingga beliau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Adapun nama Al-Matlabi atau Al-Matlabi, beliau dinisbahkan kepada kakek buyut yang tersambung kepada Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Al-Muttalib bin Abdul Manaf ini adalah paman daripada Hashim yang merupakan kakek dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau masih ada hubungan nasab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara jauh. Cuman beliau tidak terlalu memperkenalkan diri sebagai zuriat atau keturunan yang ada hubungan dekat dengan baginda Nabi sebagai bentuk low profil beliau. Beliau lebih dikenal dengan kepakaran ilmu fikih beliau. Masa kecilnya, kalau kita lihat dalam biografi beliau, beliau ditinggal pergi oleh ayahnya semasa beliau masih kecil. Kemudian diasuh oleh ibunya pada usia 7-8 tahun di Gaza. Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sehingga itu ibunya melihat kelebihan yang ada pada anaknya, Muhammad bin Idris ini. Beliau pun, yaitu sang ibu, membawa Imam Syafi'inya ke Mekah agar tumbuh di lingkungan ilmu dan dekat dengan Baitullah, dan juga ahli keluarga beliau yang masih ada hubungan kekerabatan, sambil mencari keluarga kakek buyut dan keturunan yang ada silsilah dengan Imam Syafi'i. Maka ibunya membawa Imam Syafi'i ke Mekah di usia remaja sekali, dan beliau kemudian menghafal kitab Muwatta juga di usia yang sangat remaja belia, yaitu kitab Al-Muwatta karangan daripada Imam Maliki, sebagaimana yang sudah saya ceritakan ketika mengisahkan profil dan biografi singkat Imam Malik. Kecerdasan dan kezuhudan Imam Syafi'i ini sudah sangat terkenal di kalangan orang Mekah, terutama daya kuat hafalan beliau, retorika dan pemahaman beliau sangat cepat sekali memahami permasalahan kalau dilontarkan. Juga beliau sangat dikenal fasih dalam berbahasa Arab. Bahkan beliau dalam sejarah sirah disebutkan pernah tinggal di perkampungan suku Badui Arab untuk menyempurnakan bahasa Arab sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah tinggal di Bani Sa'ad, diasuh oleh Halimatus Sa'adiyah. Itu daerah yang bahasa Arabnya masih murni, fasih, dan demikian juga yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Beliau diakui sebagai pakar hadis juga, pakar fikih, apalagi, dan juga pakar dalam bahasa Arab sekaligus.
pakar hadis ini, beliau sudah memiliki kitab juga terkait dengan hadis. Beliau beri nama dengan Musnad Al-Imam Syafi'i, kitab terkait dengan hadis karangan Imam Syafi'i. Kemudian kitab fikih sudah sangat terkenal dengan kalau kitab usul fikih itu Ar-Risalah. Dan terkait dengan kepakaran beliau dari segi bahasa Arab, banyak sekali syair-syair yang beliau gubah, yang kemudian dicatat dengan tinta emas oleh para ulama, alim ulama, penceramah, sering disetir, sering disampaikan oleh para penceramah, asatidz, kiai dalam menyampaikan ceramahnya. Karena gubahan bahasa beliau itu sangat indah, sastranya sangat indah dan mendalam. Di antaranya ya, terkait dengan kepakaran beliau dari segi bahasa ini, beliau menggubah sebuah kalimat syair yang kemudian dicatat ya para legenda pakar bahasa Arab turun-temurun sampai sekarang ini. Di antara gubahan itu yang ini yang sempat saya rekam, Safir fa inna fil asfari khamsu fawaid. Tagarrab anil awtani, ya awalnya ya, tagarrab anil awtani fi talabil ula, wasafir fa inna fil asfari khamsu fawaid. Silakan terus berkelana, merantau dalam mencari kemuliaan, menuntut ilmu atau berdagang, berbisnis. Kata beliau, harus tinggalkan tanah air kampung halaman, karena tanah air dan kampung halaman itu terkadang memanjakan kita. Ketika berada di rantau orang, kita akan dipaksa untuk berkreasi, berinovasi, dan menciptakan hal-hal yang tadinya mustahil menjadi bisa untuk dilakukan. Jadi beliau nasihatkan dalam gubahan syair yang indah ini, tagarrab anil awtani fi talabil ula, wasafir fa inna fil asfari khamsu fawaid. Berlayarlah, bepergianlah, merantaulah, karena di dalam perantauan itu kalian akan mendapatkan 5 faedah. Tafarruju hammin, wa iktisabu ma'isyatin, wa ilmun, wa adabun, wa suhbatu majid. Masya Allah. Ini 5 poin yang bisa didapatkan oleh sang perantau. Saya sengaja menyetir satu gubahan syair beliau ini menunjukkan kepakaran bahasa beliau, yang juga dikenal sebagai pakar bahasa Arab di masanya. Beliau juga mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Itu salah satu gubahan beliau yang memiliki makna yang sangat dalam. Imam Syafi'i rahimahullah wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah atau bertepatan dengan 819 Masehi. Beliau dimakamkan di Kairo, Sayyidatun Nafisa ya. Daerah atau distrik Sayyidatun Nafisa ini tempat pemakaman. Anak saya waktu saya merantau ke Kairo juga ada yang meninggal, dikebumikan di Sayyidatun Nafisa ini. Dekat atau tidak terlalu berjauhan dengan pekuburan daripada Imam Syafi'i. Saya pernah berziarah ke kuburan beliau, banyak sekali penziarah mendatangi dan menziarahi kuburan beliau, bukan untuk mengambil berkah atau melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, tidak, tapi untuk mengingat bagaimana ketokohan dan jasa beliau ini yang menyebarkan ilmu serta madhab sehingga dianut oleh hampir seperempat dari penduduk bumi. Jadi Imam Syafi'i ini dikuburkan di Muqattam namanya, atau daerah Sayyidatun Nafisah di Kairo. Ada ya itu ya terkait dengan biografi Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kita coba melihat sejarah singkat munculnya madhab Imam Syafi'i ini. Fase Mekah dan Madinah. Secara garis besar perkembangan madhab Imam Syafi'i ini melewati beberapa fase. Yang pertama adalah pembentukan pemikiran, ya, nasya'atul fikrah, takwinul fikrah. Fase ini terjadi di Mekah dan Madinah. Di Mekah, Imam Syafi'i belajar fikih dari ulama Mekah yang mengambil riwayat dari murid-murid Abdullah ibnu Abbas. Jadi Imam ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Abdullah ibnu Abbas itu memiliki murid. Nah, Imam Asy-Syafi'i belajar dari murid-murid langsung Imam sahabat Abdullah ibnu Abbas ini. Dari segi apanya? Dari segi kepakaran ilmu fikihnya.
Karena Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas ini terkenal dengan kepakaran beliau dalam hal ilmu fikih. Bahkan alimus sahabah, walaupun beliau junior di kalangan para sahabat, beliau dikategorikan sebagai seorang alim ulamanya para sahabat, menjadi referensi para sahabat ketika bertanya tentang ilmu. Nah, murid-murid Abdullah Ibnu Abbas ini yang menggali ilmu dari Ibnu Abbas ini menjadi tempat talaqinya Imam Asy-Syafi'i di Mekah. Kemudian di Medina, untuk fase Medina ini, Mekah Medina ini, di Medina beliau berguru kepada guru besar Imam Malik Ibnu Abbas, Imam Malik Ibnu Anas, yang saya ceritakan ketika saya menceritakan tentang biografi Malik bin Anas ya. Jadi ketika di Medina, ya secara singkat ketika di Mekah, Imam Syafi'i sudah berguru dengan pakar-pakar besar, alim ulama yang terkenal di Mekah. Sudah habis guru itu beliau talaki ilmunya. Lalu beliau bertanya kepada ulamanya, guru-gurunya tersebut, ada nggak ulama yang lain memiliki spesifikasi ilmu tertentu dan pakar yang bisa saya gali ilmunya? Udah nggak ada lagi. Si imam ini kamu sudah jumpa ya, sudah yang ini sudah semua. Wahai Tuan Guru. Nah, kalau sudah berarti udah nggak ada lagi di Mekah. Kalau kamu pingin lagi mendapatkan seorang alim ulama pakarnya, ada syekh besar di Madinah. Kalau kamu pingin menimba ilmu ke beliau, namanya Malik bin Anas. Maka beliau pun pergi berguru dan selama dalam perjalanan 15 hari 15 hari 14 malam ya dari Mekah Medina itu kalau menggunakan keledai, menggunakan onta, itu kurang lebih perjalanannya memakan waktu 15 hari 15 malam. Selama durasi waktu tersebut beliau gunakan untuk menghafal kitab Muwatta yang berisi ribuan hadis yang dikarang oleh Imam Malik, sehingga ketika beliau berguru langsung talaki di hadapan Imam Malik, beliau sudah memiliki background ilmu terkait dengan Muwatta tersebut, tinggal dikembangkan. Ini kecerdasan dan kehebatan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ini terkait dengan sejarah munculnya mazhab Syafi'i ya. Jadi pas Mekah dan Madinah pengaruh kuat ilmu hadis itu sangat terasa kepada kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian fase Baghdad, fase Irak ya. Beliau berguru dengan siapa? Di Irak beliau bergaul, bermuamalah dengan ulama Irak yang banyak diwarnai mazhab Abu Hanifah. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi, bahwa di Irak ya, di Irak itu yang dominan adalah mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah. Nah di Irak ya, waktu Imam Syafi'i merantau ke Irak, Baghdad, beliau bergaul dengan ulama Irak yang banyak diwarnai mazhab Hanafiyah, yang kuat dalam dalam logika ar-ra'yu dan qiyas, sehingga sedikit banyak cara berretorikanya Imam Syafi'i banyak diwarnai oleh guru-guru yang dari Irak ini. Di sini lahir sintesis pemikiran luar biasa. Imam Syafi'i menimbang antara ya, Imam Syafi'i menimbang dan kemudian menimbang setelah beliau dapatkan ilmu-ilmu dari kalangan ulama-ulama Hanafiyah di Irak, beliau menimbang antara metode ahlul hadis Hijaz yang ada di Medina, Imam Malik, dengan ahlul ra'yi Irak yang lebih dominan ranah logika. Kalau kalau Medina Hijaz ini kan lebih kepada teks hadis gitu. Beliau padukan itu antara dua metode ini, lalu menyusun fondasi metodologi tersendiri. Lahirlah mazhab Syafi'i. Luar biasa. Itu fase Irak ya. Kemudian ada lagi fase pembentukan mazhab ini. Dalam fase pembentukan mazhab ini, mazhab Syafi'i di Irak ada yang dikenal dengan mungkin kita sering mendengar qaulul qadim, qaulul jadid. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ketika berada di Irak, Baghdad, seluruh pendapat beliau dan fatwa beliau itu dikenal dengan qaulul qadim. Saat tinggal di Baghdad, beliau berfatwa dan beliau menulis karya-karya awalnya itu di Irak. Pendapat beliau di fase ini, ya di fase Irak Baghdad ini, kemudian dikenal dengan qaulul qadim, pendapat dahulu, pendapat yang lama gitu. Kemudian setelah beliau berpindah tempat, merantau lagi ke Mesir, yang dikenal dengan madhab
Syafi'i di antara Mesir, ya. Jadi Mesir itu semuanya beralih mazhab menjadi mazhab Syafi'i karena kehebatan Imam Syafi'i. Memadukan antara ar-ra'yu wal aqlu, ar-ra'yu wal naqlu wal hadith. Mazhab Syafi'i itu dominan di Mesir. Dan akhirnya kemudian beliau dikenal dengan Qaulul Jadid ketika berada di Mesir. Itu fase yang kedua setelah beliau dari Irak. Setelah pindah ke Mesir, beliau bertemu dengan realitas sosial, budaya, dan ulama yang berbeda dengan yang di Irak. Dan beliau melakukan peninjauan ulang terhadap banyak fatwa lama beliau ketika berada di Irak. Pendapat yang dirumuskan di Mesir ini dikenal sebagai Qaulul Jadid, yaitu pendapat baru. Dan inilah yang kemudian menjadi referensi madhab Imam Syafi'i yang masyhur dalam kitab-kitab beliau dan kitab yang disusun oleh murid beliau. Kemudian kita coba lihat ya qaulul qadim, qaulul jadid tadi itu dari perspektif tempat Irak dan Mesir banyak diwarnai pendapat-pendapat Imam Syafi'i karena konteks sosial masyarakat yang berbeda. Sehingga terciptalah apa yang disebut dengan qaulul qadim dan qaulul jadid. Contoh perbedaan itu misalnya, ya bisa kita berikan contoh dalam hal apa misalnya, contoh global ya yang lebih luas. Detail angka dan redaksinya biasanya dibahas dalam kitab-kitab fikih dan usul fikihnya Imam Syafi'i. Masalah nikah tanpa wali. Kalau Qaulul Khadim ketika beliau berada di Irak, Baghdad, ada riwayat yang cenderung membolehkan lebih luas ya. Membolehkan lebih luas dengan pertimbangan aspek tertentu. Jadi nikah tanpa wali itu dalam pendapat Qaulul Khadimnya Imam Syafi'i itu boleh. Mungkin karena adalah mempertimbangkan aspek-aspek tertentu yang ada di Baghdad, di Irak gitu. Tapi dalam Qaulul Jadid beliau, dalam fatwa terbaru beliau ketika berada di Mesir, menegaskan bahwa wali merupakan syarat sah nikah. Tidak sah pernikahan kalau tanpa wali. Nah, ini sejalan dengan hadis Nabi. Ya. La nikaha illa biwali. Itu hadis Nabi itu. Makanya Imam Syafi'i sering mengatakan, kalau ada pendapatku yang bertolak belakang dengan hadis, dengan ayat, buang pendapatku, ambil hadis dan ayat Al-Quran itu. Nah, ternyata kan ada hadis Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Lalu kemudian dalam Qaulul Jadid beliau keluarkan fatwa ketika berada di Mesir bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Itu mazhab Syafi'i yang masyhur, nikah tanpa wali itu tidak sah. Kemudian juga contoh yang lain misalnya masalah zakat tijarah, zakat perdagangan, zakat bisnis. Dalam sebagian riwayat qadim Imam Syafi'i, bentuk zakat dan cara penilaiannya itu tidak sedetail yang muncul di fase Qaulul Jadid. Nah, di Qaulul Jadid, ya, kalau tadi itu global, umum, nah di Qaulul Jadid itu lebih detail. Imam Syafi'i merinci lebih jelas kewajiban zakat perdagangan, nisabnya berapa, dan cara evaluasi hartanya seperti apa, dan berapa yang harus dikeluarkan sesuai dengan takarannya. Itu didetailkan di Qaulul Jadid ketika beliau berada di Mesir. Secara umum, perbedaan Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid ini dapat dijumpai dalam beberapa bab dalam perspektif fikih Imam Syafi'i. Bab muamalah bisa kita jumpai, bab ibadah yang terkait dengan kondisi lokal bisa juga kita jumpai Qaulul Qadim, Qaulul Jadid ini, dan sebagian bab jinayah dan waris. Nah, nah di kitab-kitab fikih Imam Syafi'i kadang kita akan temukan kalimat hadza huwal jadid. Biasa itu ya. Kalau dalam kitab apa ya? Kitab Al-Um atau kitab Imam Al-Muzani Syarhul Muhadzab, murid daripada Imam Syafi'i yang membuat kitab itu, kadang kita menjumpai kalimat diksi hadza huwal jadid yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Apa artinya hadza huwal jadid? Ini pendapat baru Imam Syafi'i. Artinya dia fatwakan ketika berada di Mesir. Dan juga ada kalimat alaihil amal. Inilah yang diamalkan para ulama Syafi'i. Wa fil qadim, ada juga kalimat wa fil qadim, ada riwayat dalam qaul qadim yang dulu. Nah, kalimat-kalimat ini, diksi-diksi ini akan dijumpai dalam kitab-kitab referensi Imam Asy-Syafi'i.
Baik. Kemudian tidak kalah pentingnya juga kita perlu ketahui ada beberapa guru daripada Imam Syafi'i bertalaki dan belajar kepada mereka, karena Imam Syafi'i ini sangat terkenal penghormatannya terhadap guru, sehingga itu dalam kitab biografi beliau sering menyebutkan nama-nama guru beliau sebagai pemuliaan terhadap gurunya. Beberapa guru Imam Syafi'i ini adalah pertama Imam Malik, yang ada Imam Malik bin Anas yang ada di Madinah, ya, pengarang Al-Muwatta, yang merupakan kitab referensi utama mazhab Maliki. Imam Syafi'i menghafal kitab Al-Muwatta ini dan belajar darinya bertahun-tahun. Belajar dari kitab Al-Muwatta ini dengan Imam Malik selama berada di Madinah beberapa tahun. Kemudian ada lagi gurunya bernama Muslim bin Khalid. Ya. Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ini adalah mufti agung di Mekah. Jadi kalau ada seorang tokoh besar, itu pasti Imam Malik akan talaki ilmu kepadanya. Dia tidak akan biarkan berlalu begitu saja. Mufti Makkah ini, beliau geruduk, beliau selalu uber-uber, selalu datang ke majelisnya, bahkan ditanyain soal-soal yang kalau tidak paham, minta penjabaran masalah seperti apa. Inilah karakter daripada Imam Syafi'i. Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji adalah guru beliau ketika berada di Makkah Al-Mukarramah. Dan guru beliau inilah, ya, Muslim bin Khalid Az-Zanji ini, yang memberikan izin kepada Imam Syafi'i untuk berfatwa di usia muda di halaqah-halaqah Masjidil Haram itu, untuk mewakili gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji, karena beliau adalah seorang mufti. Kalau mufti itu kan ada kantornya, datang para kaum muslimin bertanya dan sebagainya, beliau harus mengalokasikan waktu untuk menjawab pertanyaan itu kan. Nah, kadang kalau tidak ada waktu untuk memberikan fatwa, beliau mewakilkan, mendelegasikan kepada Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i baru berusia 17 tahun, 18 tahun. Sudah bisa memberikan fatwa di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Di antara guru beliau juga adalah tersebut Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini adalah seorang imam besar dalam hal hadis pada zamannya. Imam Syafi'i yang banyak meriwayatkan hadis juga selain dari Imam Malik, juga dari Imam Sufyan ibnu Uyainah. Kemudian juga ulama Mekah, ada lagi yang bernama Ibrahim bin Yahya Al-Makki. Ibrahim bin Yahya Al-Makki dan sejumlah ulama Mekah lainnya, beliau menimba ilmu dengan sangat semangat, sehingga terciptalah profil Imam Syafi'i yang sangat dalam ilmunya. Ternyata guru-gurunya juga bukan cetek-cetek, guru-guru kaliber dunia. Di Irak, Imam Syafi'i juga sempat berinteraksi dengan murid-murid daripada mazhab Abu Hanifah. Murid-murid daripada Imam Abu Hanifah seperti siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini terkenal ini. Ulama pada zamannya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini melalui dialog dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i banyak mengkaji dan mengambil retorika, cara berpikirnya ahlur ra'yi, metodenya itu dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu terkait dengan murid-murid, terkait dengan guru daripada Imam Asy-Syafi'i. Adapun murid beliau yang kita perlu sampaikan juga di sini, karena melalui murid beliau inilah sehingga mazhab beliau sampai ke kita. Kalau nggak ada muridnya yang menyampaikan turun-temurun, mengajarkan kepada murid berikutnya, nggak bakalan sampai mazhab Imam Syafi'i ini ke kita. Nah, di antara murid beliau itu adalah Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini nama lengkapnya Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ini sangat terkenal di zamannya. Salah satu murid paling terkenalnya Imam Syafi'i. Beliau menulis ringkasan fikih Syafi'i dalam kitab yang disebut dengan Al-Mukhtasar lil Muzani. Al-Mukhtasar lil Muzani. Itu satu kitab yang merupakan ringkasan daripada fikih mazhab Syafi'i. Beliau yang tulis. Imam Al-Muzani, murid daripada Imam Syafi'i. Kemudian ada lagi murid yang terkenal yang selalu memepet Imam Syafi'i. Siapa? Ar-Rabi'. Ar-Rabi' Al-Muradi. Ar-Rabi' Al-Muradi ini nama lengkapnya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ini perawi utama yang meriwayatkan kitab Al-Um. Sampai ke kita, kitab Al-Um itu
dengan redaksi kalimat-kalimat yang dicetak seperti itu dari murid beliau ini, Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Demikian juga kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih yang jadi referensi seluruh alim ulama dari zaman ke zaman sampai akhir zaman. Itu kitab Ar-Risalah. Ini juga siapa yang nulis? Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Beliau ini murid beliau yang sangat terkenal ini, yang beliau ini juga lah ya, Ar-Rabi, Imam Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi ini juga yang meriwayatkan cerita mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah mengkhatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan dari melalui murid beliau ini, Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang membocorkan ini. Imam Syafi'i nggak mungkin kan langsung mewar-warkan, langsung memviralkan, saya alhamdulillah bisa mengkhatamkan sebegitu banyak. Enggak, melalui muridnya yang terus memata-matai beliau, yang terus memepet beliau, terus mencatat apa yang beliau lakukan, apa yang beliau sampaikan, sampai terkait dengan bocoran bahwa Imam Syafi'i pernah menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali. Siang harinya sekali, di malam harinya sekali. Jadi siang hari, satu hari di bulan Ramadan, sehari semalam itu bisa 2 kali khatam. Kalikan 30 jadi 60 kali. Subhanallah. Kemudian ada lagi murid beliau yang bernama Al-Buaiti. Al-Buaiti termasuk murid senior yang membawa fikih Syafi'i ke daerah lain. Ya, di bawah diajarkan ke daerah-daerah Islam yang lainnya setelah terjadi perluasan negeri Islam. Dan masih banyak lagi murid Imam Syafi'i yang menyebarkan mazhab Syafi'i ke Mesir, ke Syam, ke Irak, dan kemudian ke Khurasan. Khurasan itu Iran sekarang ya, Iran, Afghanistan, Pakistan itu daerah Khurasan. Sampai ke Hindustan, Asia Tengah, wilayah jajahan Uni Soviet dulu, dan bahkan sampai ke Asia Tenggara. Bahkan sampai ke Asia Tenggara, itu mazhabnya Imam Syafi'i. Sebelum saya sampaikan juga areal di mana penyebaran mazhab Syafi'i ini, ada beberapa hal yang penting juga perlu kita ketahui terkait dengan metode ijtihad Imam Syafi'i. Dan beberapa contoh terapannya, Imam Syafi'i dikenal sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Karena itu beliau ada kitab hadis yang disebut dengan Musnadul Imam Syafi'i. Beliau dikenal sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan peletak dasar usul fikih, peletak dasar ilmu usul fikih dengan kitab beliau apa? Ar-Risalah tadi itu. Metode ijtihad beliau terlihat jelas dalam kitab Ar-Risalah yang beliau susun. Sehingga ulama menyimpulkan sebagai berikut. Sumber hukum dalam metode Imam Syafi'i itu tidak keluar dari Al-Quran. Yang pertama dan utama. Kemudian As-Sunnah, hadis sahih dan hasan. Yang ketiga adalah ijma'. Ini terkait dengan metodologi Imam Syafi'i dalam berijtihad. Referensi hukumnya itu Al-Quran, As-Sunnah, hadis hasan, hadis sahih dan hadis hasan. Ya, tidak menggunakan hadis dhaif. Kemudian ijma', kesepakatan ulama. Lalu kemudian yang keempat apa? Qiyas, analogi hukum. Dan kemudian istishab, maslahah mursalah, dan lain-lain. Nah, dengan kaidah dan batasan yang ketat tentunya terkait dengan sumber sekunder ini. Jadi sumber primer itu Al-Quran, As-Sunnah, ijma', qiyas. Sumber yang sekunder itu istishab, maslahah mursalah, urf, istihsan, kadang beliau ambil juga, kadang juga tidak. Tapi untuk sumber sekunder ini, istishab, masalah mursalah, urf, ini harus dibatasi dengan ketat. Beliau sangat membatasinya dengan ketat. Kalau di luar dari sumber primer tadi itu, dijadikan sumber hukum atau landasan. Tidak sebebas madhab lain yang lebih luas menggunakan istihsan misalnya. Imam Syafi'i sangat menolak istihsan yang tanpa dalil. Beliau hanya mengambil yang ada dalilnya. Dan memasukkan maslahah mursalah ke dalam koridor qiyas yang mu'tabar. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Terkait dengan metode Imam Syafi'i yang menjadi madhab kita di Indonesia ini. Nah, kaidah-kaidah dasar yang digunakan dalam metode ijtihad beliau adalah menggunakan nas yang lebih kuat
Jika ada ayat Al-Quran, maka itulah dasar utama. Jika tidak ada ayat yang eksplisit menyinggung permasalahan itu yang bisa dijadikan dalil, maka beliau akan merujuk kepada sunnah. Jika ada pertentangan zahir antara hadis, beliau lakukan jam'u wa tarjih atau nasakh jika ada indikasi kronologinya bahwa ini yang lebih dulu, berarti yang datang belakangan menasakh yang pertama. Nah, begitu cara beliau dalam menggunakan kaidah berijtihad, mengutamakan nas yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, kedudukan sunnah terhadap Al-Quran dalam kaidah dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i, bahwa as-sunnah itu tidak boleh tidak dia berada pada level kedua. Sunnah sebagai bayan, penjelas Al-Quran. Sunnah sebagai apa? Pengkhususan yang umum terdapat di dalam Al-Quran. Tidak, kita akan berikan contohnya. Membatasi yang mutlak yang ada dalam Al-Quran dan menjelaskan yang mujmal, yang global di dalam Al-Quran. Sunnah itu kedudukan sunnah atau fungsi daripada sunnah. Kemudian beliau menggunakan ijma', terutama ijma' sahabah dan ijma' ulama mu'tabarah sebagai hujjah qat'iyah. Di luar itu beliau tidak jadikan ijma', landasan ijma'. Ijma' sahabat itu sudah jadi hujjah qat'iyah yang dijadikan oleh Imam Syafi'i sebagai kaidah dasar dalam metode ijtihadnya. Kemudian qiyas. Qiyas ini gimana? Digunakan oleh beliau ketika tidak ada nas yang eksplisit. Baru beliau merujuk pada qiyas. Harus kemudian didasarkan pada illah. Apa alasan hukumnya mengkiaskan kepada benda itu yang jelas dan terukur, sehingga dia bisa dijadikan landasan hukum. Contoh terapannya dari metode tadi itu, masalah air misalnya yang berubah karena najis. Nah, masalah air ini kan kalau air dalam bejana kurang dari 2 kullah kan tidak memenuhi tidak boleh kita jadikan berwudu yang kemudian airnya nanti akan kembali ke situ. Jika air kurang daripada 2 kullah dan terkena najis, maksudnya kita berwudu, ada sisa wudhu kita itu, sisa basuhan kita itu menetes ke bejana tersebut. Itu disebut dengan musta'mal. Nah, kalau kurang dari 2 kullah, jangan kena musta'mal. Najis, kalau terkena najis air tersebut, dihukumi najis meskipun tidak berubah warna, bau, dan rasa. Dalam kajian fikih kan air akan menjadi najis kalau sudah berubah baunya, warnanya, dan rasanya kan. Nah, itu hukum yang asasi. Nah, jadi kalau kita contohkan kepada madhab Imam Syafi'i yang kita sudah jadikan pegangan ini, jika air kurang dari 2 kullah tadi itu, 2 kullah itu kalau dalam kamar mandi ya kurang dari 1 meter ya, sekian senti, 40 senti kali 40 senti. 45 senti kali 45 senti kita, 90 senti kali 90 senti. Nah, jadi kalau luas kolamnya seperti itu, maka airnya berada dalam kisaran 2 kullah. Tapi kalau kurang dari ukuran itu, dia kurang dari 2 kullah. Kalau terkena najis, menurut mazhab Imam Syafi'i, dihukumi najis. Walaupun kita cium kok nggak ada baunya gitu, nggak berubah baunya. Kita rasa nggak berubah rasanya, tawar seperti biasa kok. Warnanya pun nggak berubah, tetap dikategorikan najis kalau kurang dari 2 kullah. Ini contoh. Ini hasil dari gabungan hadis dan qiyas yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam membuat hukum. Beliau membedakan antara jumlah air dan pengaruh najis. Contoh kedua, masalah sholat Jumat di banyak masjid dalam satu kota. Seperti Depok ini misalnya begitu banyak masjid kan. Pada dasarnya satu Jumat dalam satu wilayah jika dimungkinkan. Kalau bisa dalam satu wilayah itu satu kampung, satu masjid saja cukup. Namun jika kebutuhan masyarakat mendesak, kotanya luas, kampungnya luas, banyak penduduknya, padat lagi, maka boleh ada lebih daripada satu Jumat. Lebih satu masjid, lebih melakukan Jumat dari beberapa masjid tersebut. Boleh. Ini terlihat bagaimana beliau memperhatikan nas dan kondisi umat. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, mazhab tentang zakat. Ya. Mazhab Imam Syafi'i terkait dengan zakat fitrah. Beliau mewajibkan zakat fitrah dengan kadar tertentu, 1 sok makanan pokok, berdasarkan hadis-hadis sahih. Kemudian merinci teknisnya mengikuti kaidah qiyas.
dan adat makanan masyarakat setempat. Sehingga itu kita boleh mengeluarkan zakat dari beras, tidak mesti dari gandum, ya kan? Satu sak. Atau apa yang menjadi makanan pokok masyarakat setempat. Kalau misalnya yang di Maluku sana makanan pokoknya jagung, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan jagung, atau apa, sagu dan sebagainya. Nah, tergantung daripada makanan masyarakat setempat. Kemudian uh, Bapak-bapak Ibu sekalian rahmati Allah, itu contoh terapan tadi ya. Akhir Quran dan dua kulla, salat Jumat lebih dari satu lokasi, kemudian zakat fitrah. Kemudian daerah sebaran daripada mazhab Syafi'i ini supaya kita ngeh, ini kok beda cara penerapannya, cara sholatnya kok beda dengan kita ya. Kalau kita berada di Tunis, kalau kita berada di Maroko, kita akan lihat perbedaan dalam hal sholat misalnya, atau hal-hal yang lain dalam menerapkan syariat Islam. Itu karena mazhab, karena ikutan mazhab mereka. Mazhab Syafi'i adalah salah satu mazhab yang paling luas penyebarannya di dunia Islam, itu tidak bisa dipungkiri. Mesir, ya, beliau, jadi mazhab Syafi'i menjadi pusat pertama penyebaran mazhab Syafi'i itu adalah setelah wafatnya beliau, ketika beliau meninggal di Mesir. Tiba-tiba Mesirnya menjadi mazhab Syafi'i. Yang tadinya ada mazhab Hanafi di situ, tapi kemudian digeser, didominasi oleh mazhab Syafi'i. Syam, Syam ini kalau kita berbicara Syam, negeri Syam, itu meliputi Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania. Nah, itu semuanya bermadhab Syafi'i. Nah, semua negara tersebut bermadhab Syafi'i. Kemudian Hijaz, kalau berbicara tentang Hijaz, Mekah, Medina, Jeddah, ya masuklah Arab Saudi sekarang ini ya. Nah, ini merupakan daerah penyebaran madhab Syafi'i juga. Pernah mengalami pasang surut dominasi, tetapi madhab Syafi'i tetap eksis di Hijaz sampai sekarang ini. Tetap ada, walaupun juga ada mazhab Hambali di sana. Kemudian Yaman, Yaman ini mayoritas negeri ini bermadhab Syafi'i, dan Irak serta Khurasan. Di masa klasik banyak ulama Khurasan bermadhab Syafi'i. Ya. Kemudian Asia Tenggara masuklah Brunei, Malaysia, Indonesia, sebagian Thailand Selatan, Patani, kemudian Moro, Filipina Selatan, dan sekitarnya. Melalui para ulama dan para pedagang dari Yaman, Gujarat, dan ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i tersebut, akhirnya mereka sebarkan ke daerah Nusantara kita ini. Kalau dulu Nusantara itu meliputi semua negara Asia Tenggara ini ya. Dan kemudian tempat penyebaran madhab Syafi'i ini juga adalah sebagian kawasan Afrika Timur seperti Somalia. Tidak semua ya, karena dominan di Afrika Utara dan Afrika Tengah itu adalah madhab Maliki, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi Somalia dan sekitarnya itu bermadhab Syafi'i. Sebelum saya tutup mungkin ya, kita perlu ketahui juga beberapa kitab referensi daripada madhab Imam Syafi'i ini. Ada beberapa karya langsung ditulis oleh Imam Syafi'i seperti kitab fikih besar yang memuat pendapat-pendapat Imam Syafi'i, terutama Qaulul Jadid. Kemudian menjadi rujukan utama dalam madhab Syafi'i, itu kitab Kemudian Ar-Risalah, kitab dalam bidang usul fiqh, jadi referensi semua ulama, bahkan orang Eropa pun kagum dengan kitab Ar-Risalah yang penuh dengan retorika dan menjadi kesimpulan-kesimpulan daripada sebuah hukum. Dianggap sebagai salah satu kitab pertama yang sistematis dalam disiplin ilmu usul fikih. Nah, beberapa risalah dan fatwa yang tersebar kemudian dikumpulkan dalam bidang dalam berbagai karya ulama setelahnya. Kita akan jumpai ada lagi beberapa kitab rujukan ulama mazhab Syafi'i yang tidak dikarang oleh beliau, tidak ditulis oleh tangan beliau, tapi oleh murid-muridnya. Tapi muridnya ini kemudian mengambil pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang mereka jelaskan dalam kitab-kitab yang mereka tuliskan. Nah, beberapa contoh karena jumlahnya sangat banyak, hanya beberapa saja saya sudah sebutkan di sini. Seperti misalnya Mukhtasar Al-Muzani tadi ya, murid beliau yang sangat terkenal itu dan kaya dengan ilmu pengetahuan. Ada kitab yang beliau susun bernama Al-Mukhtasar, tapi disebutkan kepada Al-Muzani. Tapi isinya itu adalah ringkasan daripada madhab Syafi'i yang menjadi rujukan klasik dan modern. Kemudian ada lagi kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ini karangan Imam An-Nawawi.
Salah satu syarah fikih Syafi'i paling komprehensif. Kalau Bapak-bapak Ibu lihat, kitabnya itu berpuluh-puluh jilid. Nah, di library ya. Meskipun belum selesai dan sempurna, tapi ketika dicetak, dibukukan luar biasa. Hampir ya semua masalah dibahas dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab itu. Kemudian ada Al-Muhadzab, kitab Al-Muhadzab yang dikarang oleh Abu Ishaq Ash-Shirazi, dan juga kitab ini kitab fikih dalam mazhab Syafi'i dengan gaya fikih perbandingan, ya, komparasi antara mazhab. Tuhfatul Muhtaj, karangan Imam Ibnul Hajar Al-Haythami. Ada dua Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haythami. Nah, Tuhfatul Muhtaj ini adalah karangannya Ibnu Hajar Al-Haythami. Rujukan penting dalam mazhab Syafi'i di kalangan mutaakhirin atau di kalangan ulama-ulama uh, khalaf. Kemudian terakhir ada kitab Nihayatul Muhtaj, karangan daripada Imam Ar-Ramli. Ini semua adalah kitab-kitab yang sangat bagus sekali kalau ditekuni, dipelajari, terutama para pelajar yang belajar di Timur Tengah, di Azhar, di Jami' Islamic University, di Ummul Qura, Mekah, Islamic University Madinah, atau di di Tunisia, di Maroko, di Aljazair, di Libya, semua ada kitab-kitab ini dalam library mereka. Karena tidak akan sempurna library atau perpustakaan tersebut kalau tidak ada kitab-kitab yang sangat penting dan bagus untuk dikaji ini. Baik, demikian ya apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan uh, mazhab Syafi'i dan biografi Imam Syafi'i, mencakup semua yang beliau lakukan terkait metode ijtihad guru beliau, murid beliau, dan penyebaran mazhab beliau. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Saya cukupkan. Semoga kita semua sehat walafiat selalu dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pencerahan-pencerahan dalam menimba ilmu agama sehingga kita mendapatkan manfaat dalam tafaqquh fiddin. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Jazakumullah khairan ala husni isti'anaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.